SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan pertolongan serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di rumahnya yang mulia ini setelah melakukan salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sembari menunggu masuknya waktu salat isya yang merupakan salah satu dari dua salat yang Nabi SAW sabdakan, inna athqala salati ala al-munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh, dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la atawhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya walau harus merangkak. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan namanya yang paling agung yang apabila ia diminta dengannya maka ia mengabulkan permohonan hambanya, agar menjadikan kita dari orang-orang yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anna rajulan zara akhallahu fi qaryatin fa arsadallahu ala madarajatihi malaka, bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan sebuah perjalanan, maka di tengah perjalanannya Allah Jalla wa Ala mengutus kepadanya seorang rasul, seorang malaikat utusannya. Malaikat tersebut berkata, ya fulan aina turid, wahai fulan, hendak kemana engkau? Ia pun menjawab, uridu ziyarat akhilli fi hadhihi al-qaryah, aku ingin mengunjungi saudaraku di tempat ini. Fahal min ni'matin tarubbuha alaih, apakah kunjungan tersebut engkau lakukan karena ada keuntungan dunia yang engkau harapkan darinya? Tanya malaikat kepadanya. Ia pun menjawab, la ghaira annani ahbabtuhu fillah, sama sekali bukan, tidaklah aku mengunjunginya karena melainkan karena nilai-nilai cinta karena Allah. Maka malaikat tersebut pun mengatakan, fa inni rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fi, aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu. Sungguh Allah Jalla wa Ala telah mencintaimu karena engkau telah mencintai saudaramu tersebut karena Allah Jalla wa Ala. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu yaumal qiyamah ainal mutahabbuna fi jalali, al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli, di manakah mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku? Pada hari ini aku akan menaungi mereka pada naunganku, pada hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Masih dalam As-Sahih, Nabi menyatakan, lahum manabir min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada,
Mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah, berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, yang membuat para nabi dan syuhada menjadi cemburu terhadap mereka. Dan tidaklah kita bertemu dan berkumpul saat ini kecuali karena kita berada di atas satu undang-undang dasar dan satu pondasi, yaitu radhina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Karena memang sungguh tiada hubungan nasab antara saya dan antum semua, ya. Saya tidak pernah tahu tempat ini kecuali baru hari ini atau kemarin, ya. Saya tidak mengenal antum, antum juga mungkin tidak kenal ana, dan tidak ada hubungan partai ataukah nilai-nilai dunia yang lainnya. Tetapi kita saat ini telah bertemu dan berkumpul karena tauhid dan sunnah yang ada di tempat ini. Tauhid dan sunnah ala manhaji salafil ummah yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita saat ini dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Maka mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang ia kecualikan di dalam firman yang tertera pada surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di antara mereka di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka yang bersaudara dan bersahabat dengan saling menuntun antara satu sama yang lainnya untuk bertakwa kepada Allah. Oleh karenanya Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, fakullu musadaqatin wa musahabatin li ghairillahi azza wa jalla fa innaha tadhi'u wa tasiru adawatan yaumal qiyamah illa ma kana lillahi fa innahu yadumu bidawamih. Maka seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah itu akan sia-sia dan bahkan menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak, kecuali yang karena Allah, maka itulah yang abadi karena Allah yang maha abadi. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, yang ana cintai dan hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita renungi bersama. Mudah-mudahan banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik darinya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna rajulan qatala 99 nafsa fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla 'ala ar-rahib fa'atahu faqala inni qataltu 99 nafsa fahal li min taubah qala la wa qad qatalta 99 nafsa fa'aysa minhu faqatalahu fakammala bihi 100 thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla 'ala al-'alim فأتاه فقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة قال ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فلما نصف الطريق أتاه الموت فاختصم فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة فقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط وقالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا مقبلا فأرسل الله ملكا في صورة آدمي فجعلوه حكما بينهم فقال قيسوه إلى أي الأرضين أدنى فاجعل من أهلها فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini adalah hadis yang sangat agung, yang sangat banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik dan kita renungi darinya. Di mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang laki-laki
telah membunuh 99 manusia. Kemudian dia pun ingin bertaubat. Maka dia pun bertanya, di manakah orang yang paling berilmu? Tapi sayangnya dia diarahkan kepada ahli ibadah yang dianggap sebagai alim oleh masyarakatnya. Dia pun mendatangi ahli ibadah yang dianggap dan disangka alim tersebut. Dia pun menceritakan bahwa dirinya telah membunuh 99 manusia. Apakah pintu taubat masih terbuka untukku? Maka ahli ibadah ini yang tidak alim tetapi disangka alim menjawab dengan sebuah jawaban yang menunjukkan kepada kita benarnya apa yang diterangkan oleh sebagian ulama, bahwa ahli ibadah, orang-orang yang gemar beribadah tetapi jauh dari ilmu agama, seringnya mereka ekstrim di dalam menilai dan memberikan jawaban untuk manusia terkait agama mereka. Sebagaimana mereka seringnya jatuh ke dalam ujub dan tertipu dengan keadaan dirinya sendiri. Ahli ibadah yang dianggap alim ini menjawab, bagaimana mungkin pintu taubat masih terbuka untukmu, sedangkan kamu telah membunuh 99 jiwa. Maksudnya sekarang kamu baru mau taubat setelah membunuh 99 manusia? Sudah telat, Mas. Sudah telat keinginanmu untuk bertaubat. Jawab ahli ibadah yang tidak berilmu ini. Ketika ia mendapatkan jawaban tersebut, dia pun putus asa. Padahal dia sudah berusaha ingin bertaubat dengan hati yang serius. Maka dia pun putus asa dan membunuh ahli ibadah yang memberikan jawaban yang tidak benar tersebut. Karena dia menilai, fakammala bihi mi'ah, maka menjadi genap korban pembunuhannya semuanya menjadi 100 orang. Saya mau taubat, pintu taubat sudah tertutup, sudah tidak lagi terbuka, katanya. Sedangkan yang sudah saya bunuh adalah baru 99 orang. Tanggung saya genapkan aja dengan orang yang menjawab dengan jawaban ini. Fakammala bihi mi'ah, maka menjadi genaplah korban pembunuhannya menjadi 100. Thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala alim. Kemudian setelah itu, karena hidayah Allah masih menyertainya, dia pun masih bertanya, di manakah orang yang paling berilmu di muka bumi saat ini? Maka barulah dia diarahkan, ditunjuk kepada alim yang sesungguhnya. Ia pun mendatangi alim tersebut dan menyampaikan, inni qataltu mi'ata nafsin fahalli min taubah. Aku telah membunuh 100 orang. Masih terbukakah pintu taubat untukku? Maka alim tersebut menjawab, wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangi engkau untuk bertaubat? Nampaknya Ummahat ada kajian ya? Ya? Ada kajian ustazah di sebelah? Ya? Ada kajian ustazah di kajian Ummahat? Hah? Tidak ada ya? Wah, nak kira lagi ada ustazah di situ berikan kajian. Enggak ada ya? Baik, berarti kita Ummahat fokus dengan kajian di sebelah sini dulu ya. Nanti setelah kajian ini selesai, saya persilakan ustazah di tempat Ummahat untuk memberikan kajian di tengah-tengah Ummahat. Baik. Alim tersebut pun menjawab, wa ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangi engkau untuk bertaubat? Intaliq ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum. Pergilah engkau ke tempat ini karena di sana ada ahli tauhid yang mentauhidkan Allah. Tauhidkanlah Allah bersama mereka. Wala tarji' ila ardhika fa innaha ardhusu. Dan janganlah engkau kembali ke kampungmu, ke daerahmu, ke tempatmu, karena lingkunganmu lingkungan yang tidak baik. Dia pun pergi menuju daerah yang dinasihati oleh alim tersebut. Di tengah perjalanannya
kematian mendatanginya. Di tengah perjalanan dia bertaubat dan hijrah, maka terjadilah perselisihan antara malaikat azab dengan malaikat rahmat. Malaikat azab mengatakan, ini orang belum melakukan kebaikan sedikit pun, maka aku yang akan menangani mayatnya, ruhnya. Sedangkan malaikat rahmat menjawab, tetapi dia mati dalam keadaan telah bertaubat dan menghadapkan dirinya kepada Allah. Maka di tengah perselisihan mereka tersebut, Allah pun mengutus seorang malaikat yang ketiga dengan bentuk menjelma seorang anak Adam. Kemudian mereka menjadikan malaikat yang ketiga ini sebagai hakim di antara mereka. Maka malaikat yang ketiga ini pun mengatakan, coba kalian ukur tubuhnya, mayatnya, apakah lebih dekat dengan daerahnya sebelumnya ataukah lebih dekat dengan daerah yang ingin dia tuju. Tapi ini ingat, ini kejadian di masa Bani Israel yang Nabi sampaikan. Jangan antum kiaskan kepada zaman sekarang. Antum lihat ada orang mati di tengah jalan, kemudian antum ukur badannya lebih dekat ke diskotik atau ke masjid. Kalau lebih dekat ke diskotik berarti su'ul khatimah, bahlul ente. Itu kias rusak nih, cocok logi, ya, bukan pada tempatnya. Kalau ini malaikat yang berbicara, ya, karena utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan antum salah menerapkan hadis ini, ya. Nanti ada orang meninggal di tengah jalan, antum ukur tubuhnya lebih dekat ke diskotik mayatnya atau lebih dekat ke masjid. Nah, maka mereka melihat mayatnya lebih dekat ke daerah yang ingin dia tuju, maka dia pun diwafatkan atau diambil oleh malaikat rahmat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Banyak pelajaran yang dapat kita petik dan kita renungi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Yang pertama, bahwa apabila seorang ingin melakukan perbaikan terhadap dirinya, ingin hijrah, ingin memahami agama Allah, maka hendaknya yang dia cari adalah orang yang berilmu, bukan orang yang ahli ibadah. Dan itu tanda bahwa Allah Jalla wa Ala menghendaki hidayah untuknya. Maka di dalam hadis ini Nabi menyebutkan orang ini ketika telah ingin bertaubat, dia bertanya dan mencari di manakah orang yang paling berilmu. Dia tidak bertanya di manakah orang yang paling saleh, di manakah orang yang paling ahli ibadah. La, yang dia tanya di manakah ahli ilmu yang paling berilmu. Ini tanda Allah Jalla wa Ala menginginkan kebaikan untuknya, karena ilmu agama adalah sumber kebaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Maka Nabi menyebutkan dia di sini ketika ingin bertobat, dia bertanya di manakah orang yang paling berilmu. Dia tidak bertanya di manakah orang yang paling ahli ibadah. Kenapa? Karena 1000 ahli ibadah tidak akan bisa melahirkan setengah alim. Tetapi satu alim dengan izin Allah mampu melahirkan ribuan abid dan alim. Karena ilmu itu memberikan perubahan. Ilmu itu memberikan perubahan, dan manfaat ilmu itu bisa menyeluruh. Oleh karena itu ilmu itu diumpamakan dengan hujan oleh Nabi SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari Al-Yamani radhiyallahu anhu,
Nabi SAW bersabda, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm ka mathali ghaithin kathirin asaba arta. Sesungguhnya perumpamaan hidayah dan ilmu yang aku diutus dengannya itu seperti air hujan yang turun ke permukaan bumi. Nah, tidak ada satupun manusia sesombong apapun mereka, sekaya apapun mereka yang tidak membutuhkan hujan dan bisa hidup tanpanya dengan izin Allah. Orang yang sombong dari ilmu agama, merasa tidak butuh kepada ilmu agama, itu seperti orang yang sombong dan merasa tidak butuh kepada air hujan dalam kehidupan dunianya. Tiada yang binasa dengan sikapnya tersebut kecuali dirinya. Oleh karenanya sebagian ulama salaf mengatakan, ini juga berulang kali dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, terkhusus dalam kitabnya Kashfus Syubhat. Alimun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid. Satu orang alim itu lebih menyusahkan syaitan dari kalangan jin dan manusia daripada 1000 ahli ibadah. Kenapa demikian? Karena ahli ibadah itu tidak membawa perubahan, tidak mengajak, dan tidak memberikan penjelasan tentang agama Allah kepada manusia. Kesalahan yang ada pada dirinya sebatas pada dirinya. Berbeda dengan seorang alim, ketika dia berada di suatu daerah, maka dia akan berkhutbah Jumat, dia akan menulis, dia akan ceramah, dia akan mengajarkan ilmu agama kepada manusia, tafsir, akidah, fikih yang benar, bahasa Arab dan sebagainya, yang dapat memberikan pencerahan kepada manusia. Dan ini demikian itu tidak diinginkan oleh syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Alimun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid. Satu alim itu lebih menyusahkan syaitan dari kalangan jin dan manusia daripada 1000 abid. Coba lihat perjalanan dakwah Nabi kita SAW dan perjalanan hidup beliau sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul. 40 tahun Nabi SAW berada di tengah-tengah komunitas terburuk di muka bumi saat itu, penuh dengan kesyirikan, kebid'ahan, khamar, judi, pembunuhan, pembantaian, perampokan, dan berbagai kehancuran lainnya. Dan Nabi tidak pernah ikut serta dalam ritual syirik, bid'ah dan maksiat mereka selama 40 tahun. Bahkan seringkali beliau menjauhi mereka dengan menyendiri untuk bisa fokus beribadah kepada Allah, menjalani sisa-sisa agama Nabi Ibrahim yang ada di bangsa Arab. Oleh karenanya ketika turun wahyu pertama kali kepada beliau, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, beliau itu kata Aisyah radhiyallahu anha, wa huwa yatahannatsu fi ghari Hira. Beliau sedang fokus beribadah dalam gua Hira. Bersamaan dengan itu kaum musyrikin tidak marah kepada beliau. Mereka tidak marah kepada beliau, tidak mengusir beliau, tidak mempersekusi beliau, tidak mencela beliau. Bahkan beliau tetap masih di mata mereka sebagai orang yang paling jujur, orang yang paling amanah, orang yang paling mulia. Padahal Nabi tidak pernah ikut serta ke dalam ritual syirik, bid'ah, maksiat mereka. Bahkan seringkali beliau menjauhi mereka. Mereka enggak marah. Masih saja menjuluki Nabi sebagai orang yang paling jujur, yang paling mulia, yang paling amanah, dan yang paling utama. 40 tahun Nabi seperti itu. Tetapi lihat, begitu Nabi menjadi Nabi dan Rasul, bahkan ketika beliau menjadi Nabi pun mereka belum marah dengan turunnya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, karena Nabi belum melakukan penyampaian dan dakwah. Tetapi lihat, tatkala beliau sudah diangkat menjadi Rasul dengan turunnya awal surat Al-Mudaththir, maka beliau pun menyampaikan dakwah, membawa pencerahan kepada masyarakatnya, mulai menerangkan akidah yang lurus, memperingatkan mereka dari akidah-akidah yang rusak, mulai menerangkan kepada mereka prinsip beragama dan beribadah yang benar. Maka barulah beliau dimusuhi. Beliau dicaci maki. Beliau yang tadinya dikatakan sebagai orang yang paling jujur, kini dikatakan syair majnun, tukang syair yang gila, pemecah belah umat, pendusta, pemecah belah persatuan orang Arab, dipersekusi, dilempar dengan kotoran onta ketika salat, bahkan kepala beliau dihargakan 100 ekor onta.
sehingga beliau tuh terusir dari kota kelahiran dan kota di mana di sana beliau dibesarkan. Ini menerangkan kepada kita benarnya ucapan sebagian ulama salaf di atas. Alimun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid. Satu alim itu lebih menyusahkan syaitan daripada 1000 abid. Coba jika antum tinggal di suatu lingkungan, walaupun antum berjenggot, antum celana cingkrang, nggak ikut ritual syirik, bidah dan maksiat, tapi antum nggak membawa dakwah, nggak akan ada yang mempersekusi antum, nggak akan ada yang mengusir antum. Tapi coba kalau antum sudah mulai berdakwah, menyampaikan agama Allah, menerangkan akidah yang lurus, akidah yang sesat untuk dijauhi, menerangkan bahayanya bidah, menerangkan ibadah yang sesuai dengan sunnah, dan menerangkan halal dan haram, pasti akan dipersekusi. Selembut apapun bahasanya, sesantun apapun dakwahnya, selehai apapun dia dalam berorasi. Nah, apalagi nggak lihai berorasi, nggak lembut berbicara dan sebagainya. Alimun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid. Satu alim itu lebih menyusahkan syaitan dari kalangan jin dan manusia daripada 1000 abid, ahli ibadah. Ini faedah pertama dari hadis yang sedang kita bahas. Apa hadis yang sedang kita bahas? Akhi barakallahu fik, antum yang pakai peci hitam, antum. Apa hadis yang sedang kita bahas, yang sedang kita renungi bersama? Hadis apa? Masya Allah. Antum, fadhal. Hadis apa yang sedang kita bahas? Tentang tidak tertutupnya taubat seorang hamba Allah meskipun dia dosanya banyak. Masya Allah. Hadis apa? Antum? Bukhari Muslim, sahabatnya? Wallahu alam, la adri, setengah ilmu. Nah, hadis Abu Sa'id yang menceritakan tentang perjalanan taubatnya seorang yang telah membunuh 1100 orang. Masya Allah. Hujan segar tidur Nah, baik. Ini faedah pertama dari hadis Abu Sa'id di atas. Faedah kedua yang dapat kita petik dari hadis di atas, kata para ulama, adalah buruk dan bahayanya kebodohan, di mana kejahilan seseorang itu terkadang menjadi sebab melayangnya nyawa dia sendiri. Contohnya hadis ini. Apa sebab mati ahli ibadah yang jahil itu? Adalah kejahilan dia sendiri, sehingga mengeluarkan fatwa, menyebabkan orang yang meminta fatwa kepada yang membunuh dirinya. Ketika ia ditanya apakah itu tobat masih terbuka untukku karena aku telah membunuh 99 orang, maka dia pun menjawab dengan perasaan sebagai ahli ibadah. Karena seringnya ahli ibadah itu, apalagi ahli ibadah yang ekstrim, yang jahil, seringkali dia ekstrim dan menilai orang lain sebelah mata. Itu penyakit ahli ibadah yang jahil. Dan coba perhatikan, memandang orang lain dengan neraka sakor, memandang dirinya dengan surga firdaus. Allahul musta'an. Ahli ibadah, apalagi yang ekstrim dan jahil, rata-rata bersifat demikian. Nah, bahkan seakan-akan kalau tangan yang nggak dicium orang lain semua menjadi penduduk neraka sakar. Nah, Allahul musta'an. Itu kiai yang seperti itu ditangkap dan diruqyah biar berubah. Yang suka diperlakukan ghulu yang melampaui batas oleh murid-muridnya. Diambil, pegang kepalanya, ruqyah pakai surat Al-Baqarah biar keluar syaitan dari tubuhnya. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwa kejahilan itu menjadi sebab
dirinya sendiri mati. Orang ini mati apa sebabnya? Kejahilan dia, yang menyebabkan dia mengeluarkan fatwa yang menyimpang tersebut, yang ngawur tersebut. Orang ini ketika dikatakan, gimana kamu mau bertaubat sedangkan kamu sudah membunuh 99 orang, akhirnya dia putus asa. Pintu taubat udah ketutup, yang sudah aku bunuh baru 99. Ini orang yang menjawab, tidak ada lagi pintu taubat untuk, udahlah gua gunapin aja 100 orang dengan dia. Akhirnya dia mati terbunuh karena kejahilannya. Siap-siap mati kalau jahil. Yang alim aja mati, apalagi yang jahil kan. Maksudnya mati yang tercela, mati konyol. Nah, mati konyol. Orang yang jahil akan mati konyol jika dilihat dengan kacamata Islam. Nah, faedah lainnya yang dapat kita petik dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di atas, bahwa ilmu agama adalah sumber dari keselamatan dari kejelekan akhirat dan dari kejelekan dunia. Dari kejelekan akhirat jelas neraka dan sebagainya. Dari kejelekan dunia contohnya dalam hadis ini menjadi sebab dia selamat dari pembunuhan orang lain. Alim ini selamat dari pedang orang tersebut karena dia menjawab dengan jawaban yang berilmu. Ketika ditanya, wahai alim, aku telah membunuh 100 orang dan aku ingin bertaubat. Kalau sempat jawabannya dibangun di atas kejahilan seperti yang pertama tadi, apa yang akan terjadi? Dia akan menjadi orang yang 101. Ya kan? Karena dia punya ilmu. Dia tidak menjawab dengan perasaan. Kalau kita menggunakan perasaan, kita akan membesarkan dosa. Karena tidak melihat kepada rahmat Allah yang luas. Sudah 100 orang kamu bunuh, sudah 100 kali kamu zina, sudah 100 kali kamu merampok, sekarang baru mau tobat. Terlambat mas. Terlambat mas. Lah orang ini memang pembunuh, ditutup pula pintu taubat di depannya. Apa yang akan dilakukan olehnya kalau bukan dia genapkan dengan orang tersebut? Kalau alim ini menjawab dengan kebodohan, akan melayang juga nyawanya. Tapi dia karena berilmu, dia menjawab, apa yang menghalangi engkau untuk bertaubat? Dia tidak melihat kepada besar dan banyaknya dosa dengan perasaannya, tetapi dia berjalan di atas nilai-nilai ilmu dalam berfatwa. Kalau menggunakan perasaan, dia akan mengusir, akan memarahi, dan akan mencela orang yang bertanya tersebut kepadanya. Dan mungkin akan menutup pintu taubat yang mengakibatkan orang tersebut putus asa dari taubat, dari ampunan Allah, yang mengakibatkan dia dibunuh seperti yang sebelumnya. Tetapi karena dia punya ilmu, dia tahu bahwa pintu taubat itu belum tertutup hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba selama dia belum ghargharah. Ghargharah itu kata para ulama satu dari dua makna atau dua maknanya. Yang pertama, belum datang azab yang mematikan. Falamma ra'au ba'sana tadarra'u al'ana wa qad 'asayta min qabl. Yang kedua, di mana ruh yang dicabut oleh malaikat maut dari jasadnya belum sampai ke kerongkongannya. Selama ini belum terjadi, maka sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, walau sebanyak buih di laut dan walau setinggi langit, Allah tetap akan mengampuninya apabila dia beristighfar, bertaubat, taubatan nasuha. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang dihasankan oleh sebagian ahli hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis qudsi, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali ala ma kana mink." Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sudah setinggi langit,
pernah membunuh, memperkosa, merampok, dan berbagai dosa lain yang lebih buruk dari itu, pernah menduakan Allah, pernah menduakan Allah, pernah melakukan bidah dan berbagai maksiat lainnya, itu semuanya sudah setinggi langit, kemudian engkau bertaubat memohon ampunan untukmu, maka memohon ampunan kepada aku, maka aku akan ampuni, aku akan berikan ampunan untukmu, dan aku tidak peduli sudah seberapa banyak dosa yang telah kamu lakukan. Ini jawaban orang yang berpijak dengan ilmu. Lihat perbedaan jawaban alim ini dengan abid yang jahil tetapi dianggap alim oleh kaumnya. Dan lihat sisi perbedaan kedua antara alim ini dengan jahil tetapi abid tadi. Setelah dia menjawab pertanyaan yang ditanyakan, dia menyampaikan sesuatu yang tidak ditanyakan oleh orang tersebut, tetapi karena hal tersebut dibutuhkan dan perlu diberitahukan, maka dia menyampaikannya walaupun tidak ditanya. Apa kata alim tersebut? Intaliq ila ardi kadha wa kadha fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu su'. Pergilah engkau ke tempat ini karena di sana terdapat ahli tauhid yang mentauhidkan Allah. Tauhidkanlah Allah bersama mereka. Dan kamu jangan pulang lagi ke daerahmu, karena daerahmu daerah yang buruk, yang jelek. Dia tambahkan dengan nasihat-nasihat yang dibutuhkan dan penting untuk orang tersebut, walaupun orang tersebut tidak menanyakannya kepadanya. Ini sikap alim dalam berfatwa. Dia menyampaikan hal-hal yang tidak ditanyakan dalam pertanyaan, tatkala dia melihat ini penting untuk diketahui oleh orang yang bertanya dengan pertanyaan tersebut. Contohnya adalah sikap Nabi. Hadis dalam As-Sunan, ketika seorang sahabat penelayan, ya, berprofesi sebagai nelayan. Sudah adzan belum? Belum. Berapa menit lagi? Insyaallah akurat dan cepat, insyaallah. Baik. Sahabat nelayan ini datang kepada Nabi dan menyampaikan, wahai Rasulullah, kami nelayan, dan air tawar yang kami bawa ke dalam perahu kami ke tengah laut itu sangatlah terbatas, yang apabila kami menggunakannya untuk berwudu atau mandi junub, maka tidak akan tersisa untuk memasak atau untuk minum. Afanatawaddau bima'il bahr. Perhatikan bunyi pertanyaannya dan perhatikan bunyi jawaban dari Nabi. Maka bolehkah kami berwudu dengan air laut? Apa pertanyaan orang ini? Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Kenapa beliau bertanya demikian? Kenapa? Karena stok air tawar yang kami bawa ke laut itu terbatas. Kalau kami gunakan untuk berwudu, tidak cukup untuk minum. Maka bolehkah kami berwudu dengan air laut? Apakah Nabi jawab boleh atau tidak? Bukan. Apa yang Nabi jawab? At-tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci, mensucikan, dan halal bangkainya. Bagi orang yang tidak paham bunyi hadis ini dan tidak membaca penjelasan para ulama, seakan-akan jawaban Nabi nggak nyambung dengan pertanyaan, ya kan? Kenapa? Atau kenapa Nabi terlalu panjang jawabannya? Kenapa beliau tidak menjawab dengan na'am, boleh saja? Kan pertanyaannya jelas. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Karena air tawar yang kami bawa ke laut itu terbatas. Kalau Nabi jawab boleh, setelah taruh di sini. Hah? Ini nggak usah pakai. Sini. Oh, kotaknya, masya Allah.
Baik. Ini tetap di sini. Baik, ya. Tapi di mana tadi? Antum. Baik ya. Seandainya Nabi menjawab na'am iya, berarti kesimpulannya apa? Boleh berwudu dengan air laut apabila stok air tawar itu terbatas. Berarti kalau stok air tawar banyak, maka tidak boleh berwudu dengan air laut. Itu kesimpulannya. Kalau Nabi jawab sekedar boleh. Tetapi Nabi menjawab at-tuhuru ma'uhu, air laut itu suci, mensucikan. Maka kesimpulannya apa? Kalian ada air tawar yang banyak ataukah sedikit, air laut tetap boleh digunakan untuk bersuci. Baik ada air lain ya, di sampingnya ada sungai, ada sumur dan juga ada air laut, boleh. Karena memang air laut itu suci, mensucikan. Luar biasa ya. Nabi diberikan jawami'ul kalim. Nabi itu di antara mukjizatnya, beliau mampu mengucapkan kata-kata yang simple tetapi memiliki makna yang cukup luas dan mencakup. Itu namanya jawami'ul kalim. Nah, barang siapa yang ingin terbiasa dengan jawami'ul kalim, maka solusi terbaiknya adalah menghafal Al-Quran dan hadis Nabi dan memahami maknanya. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Ya, nggak perlu antum banyak-banyak mendengar filsafat ateis dan sebagainya. Itu hanya sumber kesesatan. Ya. Karena aneh, sebagian penuntut ilmu agama senang mendengar statement-statement ahli filsafat walaupun bukan muslim, walaupun kafir yang kedudukannya syarrul bariyah di sisi Allah. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan la yalqallaha al-'abdu bi jami'i dhunubihi ma khala syirk ahwan alaih min al yalqahu wa alaihi min hadhihi syubhah, ay syubhah ilmu filsafat. Apabila seorang menghadap kepada Allah membawa seluruh dosa selain syirik yang dia belum bertobat darinya, itu masih mending daripada dia mati masih ada syubhat filsafat di dalam hatinya. Kata Imam Syafi'i. Apakah masih kurang ayat dan hadis sehingga kita butuh kepada statement-statement ahli filsafat di dalam berorasi, dalam menulis status? Sebaik-baik status ilmiah adalah ayat Al-Quran yang kita tulis dan kita terjemahkan kemudian kita share. Tidak ada yang lebih bagus dari itu. Ya. Kemudian hadis Nabi SAW dan ucapan para salaf. Sebagian orang seakan-akan ayat, kalau menyampaikan ayat atau hadis saja kayaknya kurang mantap faedahnya. Tapi kalau dia bisa merangkai kata-kata yang indah, ya, sehingga kata-kata yang panjang artinya pendek, baru dia yang mantap, Ustadz Pujangga. Ya. Bagus bahasa-bahasanya. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian Nabi menambahkan maklumat yang dia tidak tanya, tetapi Nabi menyampaikannya karena itu dibutuhkan oleh orang yang seperti dia. Kemudian Nabi menyatakan halal bangkainya. Karena orang yang berada di laut, ya, pasti akan mendapatkan bangkai laut. Apakah berbentuk ikan? Semua yang ada di laut itu halal, kata para ulama. Karena keumuman hadis ini, baik berbentuk ikan, berbentuk manusia yang disebut dengan ikan duyung, selama bukan ibu duyung tetangga sebelah. Ya, berbentuk anjing atau ular, kecuali dipastikan itu beracun dan membahayakan, maka diharamkan karena la dharara wa la dhira wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Karena itu, ya. Ini tidak ditanya oleh sahabat tersebut, tetapi disampaikan oleh Nabi. Kenapa? Karena orang di laut akan mengalami hal yang demikian. Maka rata-rata ikan ditangkap dalam keadaan sudah mati atau masih hidup, setelah itu mati sendiri jadi bangkai, nggak perlu disembelih. Oleh karenanya dalam hadis Jabir, mereka pernah mendapatkan ikan yang sangat besar, hut, hiu yang sangat besar, ikan yang sangat besar terdampar ke tepi pantai, maka mereka memakannya kurang lebih selama 1 bulan.
Ini pentingnya ilmu agama. Ada di beberapa tempat ketika ada ikan paus, ya, ikan paus terdampar dalam keadaan sudah mati, tidak ada yang berani mengkonsumsinya. Justru mereka bermitos dengannya. Ini tanda ada musibah. Akhirnya beberapa paus tersebut dikuburkan layaknya mayat manusia. Padahal halal dagingnya. Dan yang anak ketahui dari beberapa ahli medis, minyak dari ikan paus itu sangat bagus dan mahal harganya. Terharamkan dari kebaikan dunia karena kebodohan dan khurafat. Kita kembali lagi kepada inti faedah dari hadis Abu Sa'id yang sedang kita bahas. Bahwa di antara faedah dari hadis tersebut adalah bedanya ahli ilmu dengan ahli ibadah di dalam menjawab pertanyaan dan memberikan bimbingan kepada manusia. Karena memang Nabi SAW bersabda, wa inna fadlal alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi lailatal badr. Hadis Abu Darda radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Keutamaan ahli ilmu, alim di atas ahli ibadah itu seperti bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang. Jumlah bintang yang begitu banyak, jangankan untuk mengalahkan, menyaingi, menyamai cahaya dari satu bulan purnama saja tidak mampu, apalagi mengalahkan cahayanya bulan purnama. Demikianlah perumpamaan antara yang berilmu dengan ahli ibadah yang tidak berilmu. Pelajaran berikutnya yang dapat kita petik dari hadis Abu Sa'id yang sedang kita bahas, bahwa ahli ibadah itu kerap kali dianggap dan disangka sebagai alim sepanjang masa seperti itu di sisi orang-orang yang tidak punya ilmu, karena orang awam itu menilai dengan perasaan mereka, dengan pakaian, dengan ibadah sehari-hari, ya, bukan dengan ilmu. Seperti dalam hadis ini, ahli ibadah dianggap alim karena sehari-hari luar biasa ibadahnya. Nah, maka hadis ini menerangkan kepada kita agar kita tidak mudah terkecoh dengan penampilan dan ibadah seseorang. Dengan adanya sorban, ya, sebesar ember Jepang di atas kepalanya tidak menunjukkan langsung dia seorang alim, seorang ulama. Walaupun ada surban yang berputar-putar, ya, mungkin untuk memakainya harus menjamak salat dengan jamak takhir baru selesai, ya, memakainya, ya. Orang lain sudah habis 2 gelas kopi, dia belum selesai pasang sorban. Bukan berarti sudah jadi alim dengan sorban yang menempel di kepalanya. Dengan dia pakai jubah berarti dia udah alim, ya. Jangan mudah terkecoh dengan penampilan. Bukan salahnya penampilan, tapi yang kita bahas, jangan terkecoh dengan penampilan. Maka di dalam hadis ini dia dianggap alim karena manusia tertipu dengan penampilannya dan ibadahnya sehari-hari, sehingga dia dianggap sebagai alim dan dijadikan rujukan, dan ini sumber kehancuran umat. Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yantazil ilma 'anil nasi intiza'an, walakin yantazi'uhu biqabdhil ulama, fa idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadhallu wa adhallu." Allah tidak akan menghilangkan ilmu agama ini begitu saja dari manusia. Tiba-tiba ilmu hilang, tiba-tiba Sahih Bukhari hilang, ya la. Kecuali di akhir zaman nanti, di saat hari kiamat akan terjadi, tiba-tiba Al-Quran hilang dari hati dan dari mushaf. Setelah itu terjadilah hari kiamat. Tetapi ilmu itu Allah angkat, Allah ambil dengan Allah matikan para ulama. Apabila Allah sudah tidak lagi menyisakan ulama, maksudnya jumlah mereka sudah sangat sedikit di permukaan bumi, maka manusia akan menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai tokoh-tokoh mereka.
Karena mereka sudah menjadi tokoh padahal mereka bodoh. Mereka ditanya tentang perkara-perkara agama, karena sudah ditanya maka mereka menjawab. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Karena sudah ditokohkan, sudah punya follower yang besar, ya, punya netizen yang banyak, masyarakat online yang banyak. Akhirnya bebas berfatwa, walaupun dengan fatwa yang ngawur, hanya bermodalkan jubah dan sorban yang tebal di atas kepalanya dan follower yang begitu besar. Sesuatu yang sudah jelas-jelas haram dalam Al-Quran dan hadis, dan menurut kesepakatan ulama salaf serta 4 imam mazhab setelahnya, berani dibantah, ditolak dan diperolok-olok oleh sebagian orang. Maka jangan cepat terkecoh dengan penampilan, dan jangan sekali-kali menilai orang dengan perasaan. Oleh karenanya, cara ulama dahulu untuk mengetahui seseorang itu berilmu ataukah tidak, bukan dirinya yang menilai. Karena bagaimana kita bisa menilai seorang itu berilmu kalau kita tidak punya ilmu, ya. Maka cara ulama dahulu adalah bertanya kepada gurunya, apakah fulan berilmu? Bagaimana dengan fulan? Bagaimana dengan allan? Jika gurunya tersebut orang yang takut kepada Allah, tidak membangun fatwa dan jawabannya di atas tensi pribadi, ya, maka dia akan menjawab dengan jawaban yang jujur, yang dapat dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa'ala hari kiamat kelak, serta menuntun muridnya itu kepada kebaikan dunia dan akhirat. Adzan, baik, kita cukupkan sampai di sini karena sudah masuk waktu adzan. Kiranya ini yang dapat anda sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.